Halo semuanya, kita ketemu lagi setelah kita berlibur cukup lama. Iya, kali ini kita akan membahas dari kuis yang kemarin sudah kita buat. Nanti akan saya ambil random dari form pengumpulan dan akan kita bedah, ya. Akan kita bedah, lalu akan kita sedikit tambahkan dengan nanti ada animasi. Jadi intinya pertemuan yang hari ini adalah kita ingin menambahkan animasi, baik itu animasi transisi ataupun itu animasi slide. Lalu kita akan tambahkan juga nanti ada backgroundnya, dan juga kita akan merapikan jika nanti tugas yang dijadikan sampel nanti itu mengalami kesalahan. Seperti apa? Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya sudah punya formnya ya. Iya, ini sudah tertutup. Kita akan ambil satu sampel ya, kita akan ambil satu sampel. Saya akan ambil dari yang tercepat ya, dari yang tercepat 14 19, di sini 17. Dari kelas ini, oke, berarti yang tercepat yang ini ya. Kita ambil satu aja contoh. Kita ambil satu contoh, lalu nanti akan kita bedah ya. Oke, kita sudah berhasil ambil satu sampel ya dari salah satu teman kalian yang sudah menyelesaikan ya. Benar, ada 17 semuanya. Dan kita coba cek dulu ya. Oke, di sini kita melihat ya dari awal aja tulisan mulainya ini di hyperlink. Kenapa saya bisa tahu ini di hyperlink? Karena tulisannya berwarna biru dan ada garis bawahnya. Itu berarti menandakan bahwa tulisannya di hyperlink dan shape-nya itu juga di hyperlink. Kenapa saya bisa tahu tulisan dan shape-nya tulisan dan shape-nya di hyperlink? Karena kalau tulisannya aja yang di hyperlink, berarti ketika saya mengarahkan mouse ke tulisan ini ada kayak gambar tangan gitu ya. Kayak apa sih? Mau klik gitu ya. Nah, itu kalau di teksnya itu ada hyperlink. Nah, ketika saya turunkan ke bawah, kalau shape-nya tidak di hyperlink, berarti dia akan bertanda panah. Nah, ini adalah shape-nya di hyperlink juga. Jadi teksnya di hyperlink, shape-nya juga di hyperlink. Nah, nanti kita akan lihat ya bener atau enggaknya. Oke, kita klik dulu button mulainya nih. Ya, soal pertama. Oke, dan sebagainya. Nah, ya. Ini di hyperlink. Ya, oke, salah ya. Kita back. Ini. Oke, jawabanmu benar. Nah, kita cek dulu untuk yang lainnya. Oke, salah. Oke, salah ya. C. Kita next. Oke, A. Oh, benar. B. Nah, salah. D. Salah. C. Salah. Nah, ya. Tidak. Nah, ini ya. Ini yang saya maksud tadi. Yang di awal tadi tombol mulainya teksnya di hyperlink, tapi ketika saya arahkan ke buttonnya atau ke shape-nya nih, itu juga tadi gambar tangan kan, seperti ini. Nah, yang saya maksudkan tadi teksnya di hyperlink tapi shape-nya tidak di hyperlink adalah seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti shape-nya tidak di hyperlink. Yang di hyperlink hanyalah bagian teksnya saja. Kalian bisa melihat perbedaannya? Oke, itu ya. Nah, lanjut. Kita klik dulu yang A. Nah, salah satu minusnya ya, salah satu kekurangannya kalau teks di hyperlink, ketika kita sudah klik teksnya, maka dia akan berwarna keungu-unguan seperti ini. Ya, kalian melihat? B, C, dan D belum saya klik ya.
Saya contohkan untuk yang D saya klik. Ini berwarna biru. Ketika saya sudah klik, saya back. Nah, ya kan? Berwarna ungu. Itulah kelemahannya. Jadi kalau untuk pembuatan kuis seperti ini, makanya kemarin di awal saya bilang untuk bagian teksnya tidak di hyperlink atau tidak boleh di hyperlink adalah dengan tujuan seperti ini, ya. Wah, tadi A jawabannya salah. Sekarang D jawabannya salah juga. Wah, berarti tinggal B sama C nih. Nah, bener kan? Atau enggak kebalikannya deh. Misalkan yang B yang diklik, yang C-nya yang benar. Berarti kan kalau udah ungu-ungu semua gini, wah, ini misalkan tadi salah, ini salah, ini salah, ini benar misalkan ya. Ya udah, ini salah, berarti jawaban yang benar yang ini nih. Gitu. Makanya jadinya kuisnya tidak berfungsi selayaknya sebuah kuis, ya kan? Karena sudah ada tebakan di sini. Tadi kamu klik salah, di sini salah, di sini salah. Ya udah, berarti ini dong, gitu. Ya. Makanya untuk hyperlink teks untuk kuis ya, untuk kuis itu sangat dilarang sekali, ya. Jadi jangan hyperlink untuk teks dalam pembuatan kuis, gitu ya. Lanjut. Ini pun juga sama, ya. Ininya di hyperlink, ininya juga di hyperlink. Oke. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini? 1 A B C D. Ya, apakah kamu pernah melihat sebuah kuis atau seenggaknya kamu melihat soal yang ada di sekolah ya, ketika kamu sedang mengerjakan ujian misalkan, atau enggak ulangan umum misalkan, apakah kamu pernah melihat ada bentuk soal yang bentukannya seperti ini, A, B, C, lalu D-nya nyempil di sini? Enggak kan ya? Nah, ini harusnya agak dirapikan lagi, diperkecil aja, perkecil supaya ini bisa masuk di bawahnya, gitu. Ini juga di hyperlink, ya, A-nya. Untuk shape-nya tidak di hyperlink. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, next. Nah, ini juga ini di hyperlink, shape-nya tidak di hyperlink. Nah, yang ini benar ya. Ini benar. Oke, back. Nah, ini next. Terima kasih. Oke. Iya, itu tadi kita sudah mereview ya, dari awal sampai akhir. Mungkin kurang lebih kalian ada yang membuatnya seperti itu. Nah, tinggal kita perbaiki. Untuk materi yang sekarang kita akan belajar bagaimana sih untuk memperbaiki kuis yang sudah kalian buat supaya menjadi lebih rapi, supaya menjadi lebih menarik ya. Kita mulai dari yang awal. Nah, di sini kita melihat ya, saya blok untuk teksnya. Lalu saya klik kanan. Nah, ya di sini ada edit link, open link, remove link. Artinya apa? Berarti ini sudah di hyperlink. Tinggal kita remove link aja. Oke, selesai ya. Itu untuk merapikan yang tombol mulainya. Gitu. Untuk yang ini shape-nya ya, kita coba cek edit link soal 1. Oke, sudah benar ya. Kita lanjut di bagian yang ini. Ini tadi semuanya sudah benar semuanya, nggak ada yang salah. Ini juga benar, ini juga benar. Ini benar ya. Ini benar, ini ya. Ini kita hapus, kita remove ya, remove link. Lalu ini juga B-nya kita blok. Kita klik kanan remove link. Ini juga klik kanan remove link. Ini juga kita blok, klik kanan remove link. Kalau sudah, tinggal kita klik aja di bagian shape-nya. Perhatikan di bagian shape-nya ya. Kita klik kanan, kita hyperlink. Nah, jawabannya tadi kan salah, benar, salah, ya kan? Berarti kita masukkan untuk hyperlinknya, karena di sini slide 8. Slide salahnya ada di mana?
Slide salahnya itu ada di ini ya, slide 8 ya. Ini soal kan? Slide salah. Nah, ini. Lalu ini juga slide salah. Ini slide benar. Kita remove link dulu. Hyperlink, slide benar. Lalu ini hyperlink, slide yang salah. Oke, selesai. Untuk ini sudah benar. Nah, ini ya. Kita cek. Kita remove hyperlinknya dulu. Ini juga kita remove hyperlinknya. Baru kita klik kanan di bagian shape-nya. Kita hyperlink. Berarti masuknya kalau benar ke slide nomor 11. Iya. Oke. Sudah. Tinggal ini ya. Ini bentukannya tidak seperti ini ya. Kalau mau ini dijadikan rata tengah seperti ini ya. Ini kita naikkan sedikit. Oke. Ini kita perkecil aja, jangan gede-gede. Kalau mau yang tetap seperti ini ya. Iya, ini jangan pakai spasi ya, tapi bisa kalian gunakan apa ya namanya, tab ya, tab. Nah, supaya apa? Supaya jadi lebih rapi aja. Setelah kita atur, ini juga kita perkecil. Usahakan ukurannya sama. Usahakan juga lurus, ya. Lurus dengan yang atas maksudnya. Iya, ini kita rapikan dulu. Kita enter, tap. Oke, sudah lurus. Iya. Lalu ini juga sama. Kita perkecil. Iya. Ini kita hapus. Tap. Nah, untuk yang ini kita perkecil juga. Kita letakkan di bawah. Ini kita enter. Nah, ini karena tulisannya sudah di ujung ya. Menaikinya di atas, pohonnya di enter di bawah. Iya. Jangan kayak gitu ya. Nah, kalau memang mau, kalian tinggal enter aja seperti ini. Biarkan nanti tulisannya menjadi lebih kecil lagi. Dia akan menaik Dia akan naik ke atas. Biarkan aja. Nanti tinggal kalian atur untuk edge, untuk yang di bagian sini. Bentar, ini A-nya belum. Kita remove dulu. Ya, ini tinggal kita rapikan ya, usahakan lurus. Nah, tinggal kita naikkan saja seperti ini. Nah, iya, ini kayak kurang naik. Iya. Iya, semuanya sama ya. Lihat, perhatikan tadi di sini ada tanda panah atas bawah yang di sebelah kanannya. Nah, ya. Sebelah sini dan sebelah sini ada tanda panah atas bawah. Itu berarti menunjukkan dia lurus dengan yang bagian atasnya. Jarak ini sama dengan jarak ini, sama dengan jarak yang ini, gitu ya. Oke, lanjut. Di sini kita remove dulu hyperlinknya. Ya, kita remove hyperlinknya. Oh ya, yang ini tadi sudah belum ya? Belum. Iya, tinggal kita atur lagi nanti untuk hyperlinknya. Selebihnya untuk semuanya yang lainnya akan sama prosesnya. Jadi supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Pembetulannya hanya seperti itu saja. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita akan menambahkan untuk backgroundnya ya. Lalu kita akan sesuaikan kembali untuk
besar tulisannya, bentuk tulisannya, supaya jadi lebih menarik. Kita masuk ke bagian menu bar design. Kita klik yang format background. Kita klik yang picture or texture. Lalu kita klik yang picture source. Kita insert. From a file boleh, atau kalian bisa gunakan yang online picture juga boleh. Di sini saya gunakan yang online picture dulu deh. Iya, sudah terbuka. Sekarang kita akan coba cari apa ya? Oke, kayaknya ini bagus. Kita akan coba cari yang tidak terlalu ramai untuk backgroundnya, jadi supaya bisa pas di soalnya ya, dan tidak terlalu ramai itu supaya nanti tulisannya itu juga kelihatan gitu ya. Jadi kalian tidak hanya menonjolkan dari backgroundnya, tapi backgroundnya sebenarnya hanya untuk pemanisnya saja. Nah, kita pakai kayaknya cocok yang ini ya. Ini untuk bagian yang slide pembukanya. Setelah kita klik insert. Biarkan kita tunggu dulu. Nah, ya. Kalau sudah, karena ini kan bentrok ya. Maksudnya antara background dengan tulisan kalian, backgroundnya ini kelihatan banget. Nah, ini kita coba untuk transparansikan tipis aja. Nah, kurang lebihnya seperti itu deh ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi untuk yang di bagian ini. Nih, bagian dari teksnya ya. Kita coba untuk ganti misalkan dengan bentuk tulisan yang lain. Misalkan ini deh, dengan besar ukurannya misalkan di 60. Lalu kita lebarkan. Kalau sudah, kita masuk ke bagian ini bisa kita buat melengkung ya. Kita bisa buat melengkung dengan cara masuk ke bagian format. Oke. Lalu di bagian format di sini ada text effect. Kita klik. Oke. Kalau sudah, di sini ada transform. Nah, ada transform, kita bisa pilih mau yang ini, yang ini, yang ini. Nah, ya, terserah. Kalian bisa pilih yang mana bentuknya. Saya akan pilih yang ini. Jadi tulisannya akan melengkung ya. Nah, seperti ini. Bisa kita lebarkan lagi. Ups. Iya, kita taruh di tengah-tengah. Oke. Lalu untuk ini kita akan berikan di sini, tapi ukurannya jangan terlalu besar. Kita perkecil aja. Iya. Kalau sudah, shape-nya bisa kita tambahkan atau bisa kita permanis lagi. Kita masuk ke bagian format. Ingat ya, shape-nya harus diklik dulu. Masuk ke bagian format. Kalau yang teks tadi, text effect ya. Nah, kalau untuk yang shape-nya ini, kita masuk ke bagian shape effect. Di sini ada bevel ya. Nah, kurang lebihnya jadi seperti ini ya. Sebelumnya bagaimana? Nah, sebelumnya begini. Setelah kita berikan bevel ini atau ini, bebas ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Jadi bentuknya seperti tombol ya, benar-benar terlihat seperti tombol. Lalu kita berikan shape fill-nya. Misalkan mau kalian samakan dengan bagian backgroundnya, boleh. Kita bisa masuk ke bagian gradient.
Kalau udah, kita lihat bagian sebelah kanan ya. Shape fill, gradient, bisa kalian klik yang more gradient, lalu akan tampil tampilan seperti ini. Kalian bisa ganti warnanya ya. Kalian klik dulu nih yang ini, klik color, eyedrop. Mau kalian samakan dengan yang mana? Misalkan yang ini warnanya, arahkan saja mouse kalian ke warna yang ingin kalian pilih. Oke, jadinya seperti itu. Lalu untuk yang kedua kita klik juga, lalu kita color, eyedrop, kita pilih warna yang lain. Oke. Untuk yang bagian ketiga juga sama, kita pilih eyedrop, atau kalian juga bisa pilih ya warna-warna yang ada di sini. Misalkan warna kuning deh. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi karena ini kan nggak nyambung nih, kita pilih warna yang lain. Oke. Ini juga bisa kalian geser. Misalkan saya nggak mau ini yang abu-abu di bagian luarnya sini, saya mau abu-abu ada di bagian dalam. Nah, bagian dalam ini kan tadi warna ini ya. Tinggal kalian geser aja. Geser. Yang ini pindahin ke sini. Nah, ya. Ini kalian geser lagi. Mau begini, mau begini, terserah kalian ya. Oke, lanjut. Kalau sudah, kita bisa close. Dah. Untuk yang slide kedua juga sama, nanti bisa ditambahkan untuk backgroundnya, prosesnya sama, tapi diusahakan dalam pembuatan kuis itu untuk bagian pembukanya, bagian soalnya, bagian slide salah, bagian slide benar itu berbeda-beda ya. Jadi slide benar, slide salah, slide benar. Setiap slide salah, slide benar ini punya gambar yang sama. Jadi slide salah yang ini ya dengan slide salah yang ini gambarnya sama. Usahakan seperti itu. Slide benar dengan slide benar yang lainnya usahakan gambarnya sama. Gitu ya. Jadi slide salah, slide benar ini berbeda. Gambarnya berbeda. Tapi slide salah nomor 3 dengan slide salah yang nomor 6 dengan slide salah yang nomor 9 dan seterusnya itu punya gambar sama. Slide benar untuk yang slide 4, untuk yang slide 7, untuk yang slide 10 dan seterusnya punya gambar yang sama juga. Gitu. Supaya apa? Supaya ketahuan ketika kalian benar ya akan tampil tampilan jawaban benar. Gambarnya gambar benar seperti itu ya. Dan lebih menarik aja. Jangan sampai nanti slide salah dengan slide benar ini punya gambar yang sama. Lalu di bagian yang bawah ini juga slide benar, slide salah, slide benar, gambarnya udah beda lagi. Jangan seperti itu ya, karena dilihatnya nanti tidak enak. Di sini saya contohkan aja ya langsung. Misalkan slide salah, kita masuk ke dalam desain, format background, atau kalian bisa pilih begini, slide salah, lalu pilih lagi slide salah, lalu pilih lagi slide salah, lalu pilih lagi slide salah, pilih lagi slide salah. Nah ya sudah terpilih ya, slide salahnya sudah terpilih, slide salah yang 6 juga sudah terpilih, ini juga sudah terpilih, ini juga terpilih, ini terpilih. Selebihnya yang lain enggak. Kita masuk format background, kita picture or texture, maka semuanya di bagian slide salahnya langsung berubah dan sama gitu. Misalkan kalian ingin ganti dengan gambar yang lain, itu juga bisa. Kita cari dulu. Oke, sudah kebuka. Kita coba untuk slide salah ya, karena salah. Apa ya? Misalkan gambar apa ya kira-kira? Slide
salah. Dok lah, misalkan ya. Nah, misalkan ini deh. Kalau udah, kita insert. Kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian bisa atur kembali ya untuk bagian transparansinya. Jangan sampai terlalu seperti ini, karena nanti nggak kelihatan tulisannya ya. Jadi usahakan kalian harus ada permainan di bagian transparansinya. Misalkan seperti ini ya. Dan semuanya yang sudah kita pilih tadi itu langsung berubah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Pak, kok bisa semua slide salahnya terpilih? Gimana tuh caranya? Karena saya habis klik ini, saya mau klik lagi yang ini untuk seleksinya, lah yang atas udah enggak, Pak. Gimana, Pak? Nah, caranya begini ya. Saya contohkan satu lagi untuk yang di bagian slide benar ya. Caranya, pertama kita klik dulu di bagian slide benar. Oke, seperti ini ya. Kita klik biasa, klik kiri. Kalau sudah, kita turunkan lagi. Kita cari slide benar lagi yang berikutnya. Yang ini ya. Nggak bisa, Pak. Nggak gitu. Caranya gini. Di slide yang 7 ya, sebelum kalian klik, kalian tahan tombol CTRL di keyboard kalian. Oke, sudah ketemu ya. Jadi CTRL-nya ditahan. Oke. Kalau sudah, arahkan mouse kalian ke slide yang ingin kalian seleksi. Lalu kalian klik. Nah, ya, CTRL-nya gimana, Pak? Masih ditahan. Jadi CTRL ditahan, klik. Kita turunkan lagi. CTRL ditahan, klik. Ya, seleksi. Turunkan lagi, CTRL-nya ditahan, klik. Turunkan lagi, CTRL-nya ditahan, klik. Maka semua slide yang sudah kita klik atau kita seleksi akan terpilih. Yang lain tidak. Itulah fungsi tombol CTRL klik yang ada di keyboard kalian ya. CTRL, mouse kiri diklik. Maka akan terseleksinya terpisah seperti ini ya. Berbeda dengan ceritanya kalau kalian klik di sini lalu kalian pencet shift, klik, nah maka akan segini yang terseleksi 4, 5, 6, dan 7 ya. Kalau sudah, baru masuk format background, kita ganti misalkan seperti ini. Nah ya, begitu ya. Oke, itu tadi triknya supaya bisa seleksi berbeda dengan cepat. Tuh, lanjut. Sekarang yang berikutnya, setelah tadi kita belajar gimana sih masukin gambarnya, ya masukin background maksudnya ya, terus merubah bentuk tulisannya, lalu stylenya, style fontnya kita sudah rubah ya. Terus kita juga tadi sudah belajar ada namanya shape effect-nya. Terus kita belajar seleksi berbeda dengan menggunakan tombol CTRL. Nah, yang sekarang yang berikutnya ini agak lebih panjang. Kita akan belajar transition ya. Kita akan belajar di bagian transition dan animation. Nah, kita klik dulu di bagian slide pembuka. Ketika kalian belum menambahkan transition ataupun animation, kalau kita slideshow, ya udah langsung tampil seperti ini, gitu kan? Nggak enak. Kita buat dulu. Di sini ada transition. Nah, di bagian transition kita pilih kita mau yang mana. Misalkan di slide pembuka ini saya mau ada efek ini ya, split misalkan. Nah, kita cek ya di bagian slideshow. Oke, itu sudah berbeda ya, sudah ada animasinya atau sudah ada transitionnya
bagus. Di bagian sebelah kanan tinggal kita cek kembali. Di sini ada on mouse click. Diklik dulu baru dia action, gitu ya. Nah, di sini ada effect option, ada vertical out, berarti dia dari tengah ke kanan, dari tengah ke kiri atau membuka, begitu ya. Kalau ini horizontal in, berarti dia dari atas bawah dia menuju ke tengah-tengah. Nah, seperti itu. Kalau kita pilih yang horizontal out, berarti dia dari tengah ke atas, tengah ke bawah. Nah, seperti itu. Semua balik lagi ke kreativitas kalian untuk masalah transition dan animation. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana sih supaya kuisnya itu terlihat lebih menarik lagi, ya. Oke, lanjut. Di sini di bagian duration, ya, di bagian duration sini, ini untuk apa? Jadi semakin waktunya kecil seperti ini, maka di bagian transitionnya, nah, apa jawabannya? Semakin apa? Lambat atau semakin cepat? Semakin cepat, ya. Kalau angkanya kita isi gede, nah misalkan 4 nih. Oke, ya, kelihatan lebih menarik, gitu ya. Lanjut, kita sudah menambahkan untuk di bagian transition. Tadi kita sudah belajar untuk effect optionnya. Lalu ada durationnya, semakin kecil semakin cepat, semakin besar angkanya semakin lambat. Di sini ada sound, artinya ketika nanti si transitionnya bermain, ini akan ditambahkan dengan sound. Contohnya, di sini misalkan apa ya? Applause deh ya. Applause. Kalau kita mainkan di slideshow, nah seperti itu ya. Ada suara tepukan tangan dibarengi dengan terbukanya layar dari efek vertical out, gitu ya. Itu semua balik lagi ke kalian. Kalian mau gunakan sound effect ya, itu boleh. Enggak pun juga enggak apa-apa. Tidak ada aturan bakunya. Cuma kembali lagi nanti ke soalnya dimintanya seperti apa, gitu ya. Lanjut. Sekarang kita akan belajar untuk menambahkan animation. Nah, ini animation yang agak apa ya? Saya bilang yang agak butuh waktu panjang. Jadi kita harus mengatur dulu mana yang mau kita tampilkan pertama kali, lalu tampilan yang kedua, tampilan yang ketiga. Itu kalian harus tahu ya urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jangan sampai misalkan ini keluar duluan, semoga berhasil keluar duluan atau kelihatan duluan. Habis itu baru tombol mulai, habis itu baru pembuka kuis. Kalau dilihat dari urutannya seperti ini, kira-kira yang mana ya yang harus keluar duluan? Yang harus keluar duluan yang pembuka kuis, ya kan? Maka kita klik dulu nih bagian pembuka kuisnya, kita klik. Kalau sudah di bagian animation baru aktif ya. Kalau belum kalian klik maka tidak muncul apa-apa atau tidak bisa diklik. Nah, ketika kalian sudah klik nih untuk bagian judul kuisnya, maka di bagian atas ini akan muncul ada banyak banget animation. Nah, seperti ini ya. Contoh, kita akan pakai yang mana? Nah, begini. Di sini ada entrance, ada emphasis, ada exit. Ini punya fungsinya yang berbeda ya, punya masing-masing fungsi. Entrance biasanya dia untuk pembuka ya, untuk pembuka. Emphasis biasanya di sini dia ingin menunjukkan poin-poin tertentu ya. Kalau exit jelas ini biasanya ada di bagian slide akhir ya, di bagian slide akhir. Ini untuk menutup dari animasi slide terakhir. Biasanya seperti itu ya. Jangan sampai kalian salah menggunakan. Contoh, ini kan slide pembuka. Harusnya ini keluar, tapi malah kalian pilih
flyout misalkan. Nah, kalau ditampilkan, wah ini udah keren ya. Set. Kita klik lagi. Lah, judulnya mana? Judulnya mana? Nah, itu kenapa? Karena kalian pilihnya fly out, yaitu yang ada di bagian exit. Ya jelas dia akan menghilang. Maka yang harusnya kita pilih adalah yang fade. Boleh atau apapun yang ada di bagian entrance, asalkan jangan pilih animasi yang yang terlalu lebay. Contohnya yang terlalu lebay apa? Nih, bounce. Toeng. Nah, apalagi kalian pilih yang durasinya lama. Ketika dimainkan, oke, belum ada ya. Kita harus klik dulu. Klik. Toeng. Nah, itu akan memakan waktu, iya kan? Oleh karena itu pilihlah animasi yang tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, yang menurut kalian cocok. Mana ya? Misalkan split. Oke, kita pilih splitnya dari ini ya, vertical out. Nah, cakep kan? Kalau udah, kita lanjut lagi nih di bagian animation pane. Kita klik dulu animation pane-nya. Nah, di sini akan terbuka. Berarti ini urutan 1. Title, pembuka. Ini. Di sini sudah ada tandanya 1. Berarti ini. Gitu. Terus di bagian sini start. Jangan on click. Ya. Kalau on click ya seperti tadi, ketika terbuka kalian harus klik dulu baru dia main. Klik dulu lagi baru nanti animasi yang lainnya akan muncul. Jangan yang on click, tapi with previous. Nah, ya. Di sini durasi jelas, tadi durasi untuk kecepatan animasinya ya. Sama kayak yang transition tadi. Di sini ada delay. Nah, delay itu digunakan ketika kalian bermain, ketika ini di slideshow. Ini kalau di sini 00, berarti dia saat slideshow dia langsung main karena di sini 00. Contohnya begini. Setelah terbuka 0, dia langsung muncul tanpa diklik ya, karena di sini tadi with previous. Tapi kalau di sini delaynya kita isi 50 atau enggak kita isi 150. Ketika kita slideshow, setelah terbuka ada jeda waktu. Nah, baru muncul. Jelas ya? Jadi delay itu adalah jeda untuk memunculkan animation ini. Nah, begitu. Biasanya untuk yang pertama kali muncul itu tidak perlu menggunakan delay ya. Jadi ini kita isikan 00 aja. Tuh ya, ini kita isikan 00. Nah, untuk yang berikutnya kira-kira mau munculin yang mana nih? Yang ini ya. Kita klik dulu shape-nya. Setelah itu kita pilih misalkan apa ya? Spin deh, kayak cakep nih. Jangan dong. Mana ya? Yang muter-muter. Muternya bukan muter begitu, tapi muternya nih ya. Jangan nih. Gimana sih? Jangan. Yang mana ya? Oh, ini nih. Swivel. Oke. Ya. Seperti itu. Kita pilih yang after previous. Nah, kenapa Pak? Kok yang kedua ini after previous? Kok bukan yang with previous aja sih? Kalau with previous berarti ini dan ini akan berbarengan munculnya. Sedangkan yang tadi saya mau adalah ini muncul pertama, selesai, baru ini muncul yang kedua. Di sini saya contohkan ya untuk yang with previous. Oke. Nah,
sedangkan saya nggak mau berbarengan ya. Saya maunya jalan sendiri-sendiri. Di sini kita pilih untuk yang after previous. Jadi di sini kalian bisa melihat ya, yang hijau-hijau nih. Yang hijau-hijau ya, perhatikan. Kalau with previous seperti ini. Hijau, hijau, atas bawah bareng. Tapi kalau kita pilih after, nah, hijau selesai akan disusul dengan hijau yang bawah. Begitu. Kita coba ya untuk yang after previous. Oke. Ini akan muncul, baru ini muncul. Gitu ya. Yang ketiga, yang ini. Baru kita masukin. Misalkan kita mau pilih yang fade, atau kita mau pilih yang lighten, boleh nih. Atau ini kayak cakep nih. Waduh, mantep kali. Ini kita rubah ya, berarti menjadi after previous. Nah, pertama ini selesai, ini disusul berikutnya selesai, baru ini disusul berikutnya selesai. Kita coba ya. Ups. Nah, ini berarti sebentar. Berarti jangan pakai yang emphasis ya. Berarti kita pakainya yang oke. Kita coba ganti menjadi after previous. Ya, bersih ya, tidak ada. Muncul pertama, muncul kedua, selesai muncul yang ketiga. Oke. Jadi terlihat lebih menarik kan dibandingkan dengan yang flat polos seperti ini. Nah, Pak, ini kan kalau satu-satu ya kan. Nah, kalau ini bagaimana? Sebenarnya sama saja ya. Sebenarnya sama saja. Cuma kalau yang ini kalian harus blok-blok dulu ya. Blok, misalkan kalian mau pilih yang fade. Nah, ini akan tampil dulu pertama. Lalu ini ya, berarti ini kalian blok dulu, ini kalian blok, kalian pilih misalkan yang fade lagi. Nah, karena ini adalah satu baris, kalau kalian perhatikan, sebentar, ini kalau ditampilkan itu dia seperti ini. Nah ya, ini dan ini muncul berbarengan. Harusnya tidak berbarengan. Bagaimana supaya membuat tidak berbarengan? Maka yang harus kamu lakukan adalah ini jangan kamu taruh sejajar ya, tapi ini kamu pisah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi atas dan bawah. Nah, usahakan bentuknya adalah atas dan bawah seperti ini. Tuh. Ya. Kalau sudah begini, kan tadi ada enter ya. Enter itu adalah untuk memisahkan juga. Nah, makanya di sini menjadi terpisah. Ups. Ini ya, ini jadi terpisah. Padahal tadi ini menyatu. Ini dan ini muncul berbarengan tadi di sini. Nah, ini sekarang sudah terpisah. Kita akan coba. Oke, ini karena nggak ada ini ya. Ini harusnya after previous. Oke, yang ini akan saya delete dulu karena tadi masih ikut dengan yang atas. Nah, ini kita blok. Kita pilih misalkan fade juga. Oke, kalau sudah kita klik kembali untuk yang after previousnya. Oke, kalau sudah kita tambahkan untuk delay ya, delay. Karena kalau tidak ditambahkan delay, maka dia akan berbarengan. Nah, kita tambahkan delay 25 cukup kok ya. Oke,
Jadi nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Sebentar biar sekalian ya. Ini karena masih pakai spasi. Oke. 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 Dah. Ini tinggal kita rapikan saja. Kita luruskan kembali jarak-jaraknya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang ini tadi kita sudah tambahkan untuk ini sudah kita tambahkan delay. Nah, sekarang untuk yang ini kita blok dulu. Ini. Oh, salah ya. Salah. Maaf. Ini ada kesalahan. Ini kita hapus dulu aja dari sini. Dari yang tebu ya. Dari yang tebu ini kita hapus. Remove. Ini kita remove juga. Oke. Jadi setelah ini muncul, ini lalu akan disusul dengan buttonnya. Jangan lupa ya, buttonnya ini jangan lupa. Kita pakai yang fly in, tapi kita arahnya dari kiri ke kanan. Oke. Ini berarti after previous juga kita berikan delay. Tebu, sagu, dan pisang kita blok, kita berikan fade. Lalu kita rubah menjadi after previous. Setelah itu untuk tombolnya ini kita berikan fly in dari kiri ke kanan. Kita berikan delay. Ya, delaynya bukan 25 berarti ya. Delaynya di bawahnya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia setelah selesai di bawahnya. Hasilnya akan seperti apa? Seperti ini. Oh, ini klik ya. Maaf. After previous. Oke. Muncul. Gitu ya. Ininya jadi lebih banyak nih. Si ovalnya untuk bagian delaynya jadi lebih banyak. Ini kita blok. Kita pilih fade. Oke, kalau sudah kita pilih after previous, shape-nya jangan lupa. Kita pilih fly in misalkan. Dari kiri ke kanan kembali. Ini kita pilihnya yang after previous. Ya. Untuk yang selanjutnya, after previous delay-nya tidak perlu diatur ya, karena diaturnya sudah dari yang atas ini. Sudah ada delay-nya. After previous. Untuk yang selanjutnya after previousnya delaynya 0 ya. Tuh, sudah diatur sendiri. Ini juga kita blok. Kita berikan fade. Oke. Ini kita rubah menjadi after previous. Untuk shape-nya juga kita berikan fly in dari kiri ke kanan. Lalu kita berikan after previous. Hasilnya seperti apa? Hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Jadi lebih menarik ya. Semuanya balik lagi ke ketelitian kalian melihat dari animation pen-nya, urutan-urutannya. Penggunaan after previous, with previous, on click kalian harus bisa membedakan. Gitu ya. Kurang lebihnya sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuannya yang lumayan agak panjang
bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat semuanya, tetap sehat.